감사합니다. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kuli Korea, semangat kulinya. Jangan lupa bahagia. Mantap. Jangan lupa subscribe. Good Like. comment and share. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang mungkin satu LPK lah ya, kecuali masnya ini. Dari mana, Mas? Dari mana mas? Dari Sragen, Mas. Sragen. Sragen. Berapa tahun di Korea mas? Alhamdulillah yang terakhir ini udah 3,5 tahun. 3 tahun. Yang terakhir ya? Iya. Yang awal mulanya? Ya 4 tahun 10 bulan. Totalnya berarti? Ya anggap aja 9 tahun lah. 9 tahun. Oh, berarti ini kesempatan terakhir mas ya? Iya, terakhir karena kan tahun depan katanya kan kemarin kan kalau udah 2 periode nggak boleh lagi. Gitu. Maksudnya pengen nambah, tapi Tetap pengen ke Korea lagi? mau pengen loh Korea. Gak mau gantian sama yang lain? Wah, gini aja mas. Karena kan pikirannya pemula itu, wah, yang es Korea kenapa pengen terus kembali lagi ke Korea. Padahal yang belum pernah, padahal gantian dong mas, masa mas mulu, mas kan udah kaya belum? Kalau kayak saya nggak di sini dong. Oh iya, Intinya bersyukur. iya betul. Itu titik utamanya. Iya. Gak ada orang kaya yang kerja di luar negeri. Semua kita itu dalam keadaan susah yang sebenarnya. Betul. Kita masih berjuang. Kalau mungkin teman-teman berpikiran pergi ke Korea, auto kaya, kita di sini nggak ngepet bro. Betul sekali mas. Kita di sini tuh penuh perjuangan dengan banyak benteng-benteng yang harus kita pertahankan, dengan suasana-suasana yang kita nggak inginkan, yang nggak kita harapkan, tapi itulah yang terjadi dalam kondisi yang sebenarnya, yang realitanya. Bukan hanya sekedar jalan-jalan. Oke lah, kita bahagia ngumpul teman-teman bareng, jalan-jalan, makan-makan di restoran. Itu ketika apa? Habis gajian dan liburan. Terkadang pun habis gajian nggak ada liburnya. Yang ada liburnya kadang-kadang gajiannya kecil. Jadi mikir-mikir lagi kalau mau liburan. Bener nggak bro? Benar. Saya di sini pertama kali mulai dari tahun 2010. 2010. Iya. Tapi saya masuknya di konstruksi, bukan di manufaktur, bukan Konsol op berarti ya? konsol, bangunan lah Iya, kalau iya. orang Indonesia bilangnya. Itu pengalaman saya itu sangat buruk sekali mas. Buruknya. Buruknya. Dengerin, jangan cuma pengalaman Ini- manis-manis. ini ya, pengalaman buruk yang ini perlu buat- kita ketahui ya. Buat teman-teman yang ada di Ansan, yang waktu dulu itu 2010-an itu belum ada masjid yang baru, yang masjid yang lama yang di bawah tanah itu. Itu kalau masih ingat, ada 30 orang dikeluarin dari perusahaannya, terus nginep di sana semua, kurang lebih selama sebulan. Kalau ada yang ingat pasti tahu. Itu 30 orang ya. 30 orang. Karena apa ya? Itu saya terbang dari Indonesia itu 30 orang bersama satu perusahaan di bangunan. Terus kerja selama sebulan. Terus perusahaannya bangkrut, Mas. Bangkrut, dikeluarin semua. Itu mungkin pengalaman buruk saya itu. 30 orang yang masih baru semua, nggak tahu apa-apa. Kita mau kemana? Terus akhirnya ada orang yang ngomong, udah tidur aja di Masjid Ansan gitu. Masjid apa itu namanya dulu mas? Kalau namanya saya lupa. Lupa ya. Nah, tapi kalau sekarang yang baru itu namanya apa ya? Itu kurang lupa juga. Ya pokoknya masjid yang buat sholat orang Islam itu ya. Iya, itu intinya itu aja. Iya intinya itulah Itu. Itu terus apa ya? Dikasih tahu sama semua orang gitu. Udah mas, pergi aja ke shelter gitu, dikasih tahu terus cari ada perusahaan yang baru gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dapat juga. Tapi nggak sampai di situ juga mas. Gitu. Masih tetap di Gonsolop itu tadi. Ya dari 30 orang itu yang bertahan kurang lebih cuman 15-an orang. 15-an orang. Yang 15 udah swasta semua.
kabur. Bulgop lah ya. Bulgop. Ilegal. Ilegal gitu. Karena apa? Ngerasain sebulan kerja itu emang berat mas, dan gajinya pun juga kecil. Tahun 2010 itu dulu UMR-nya berapa? UMR-nya kalau nggak salah itu 4.330 Masih won. kecil banget ya. Sikapnya itu. Ya? Iya, sikap. Itu masa-masa pahit dulu lah mas. Pahit. Dan kursnya mas 7,4. Satu bulan berarti dapatnya? Kalau saya itu kemarin kan cuma kerja 1 bulan, dibayar kalau nggak salah dapat 600.000 won. 600.000 won. Itu bisa nggak buat kirim keluarga dengan keadaan baru datang, terus keadaan nggak sesuai dengan rencana, alur ceritanya nggak sesuai dengan yang diharapkan, takdir berkata lain, dengan gaji 1 bulan 600 nganggur, itu untuk apa uang 600.000 itu mas? Gini mas, kita pertama kali dulu 30 orang itu masuk Korea, terus di karantina selama 3 hari, terus kita diambil dari perusahaan, terus dapat gisuksa semuanya lah. Kita tuh seneng, dan uangnya itu pokoknya seneng lah, sama teman-teman seneng. Tapi terus dapat gaji segitu, kita lupa. Oh kita kalau di sini itu gajinya itu intinya apa ya? Kan ada gantungan kayak gitu mas. Iya. Terus kita dapat hasil cuma 600.000, nggak cukup. Dan akhirnya apa? Yang paling parah itu saya sampai dikirimin uang dari rumah. Dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Ya? Karena kehabisan uang, dari awal kita udah senang-senang terus katanya. Itu 2010 Anda keluar negeri, Iya. kerja rencana cari duit malah dikirimin dari Indonesia. Kaya keluarga sampean mas. Ya bukan gitu mas, bukan masalah kaya dan tidak, karena apa? Keadaan di sini mas. Keadaan di sini. Terpaksa. Itu keluarga di rumah bisa sampai kirimin itu duit dari mana mas? Ya dari rumah dikirimin. Sampai jual-jual. Ya bukan masalah jual-jual mas, intinya saya di sini udah kehabisan uang, saya minta dikirimin uang gitu. Kalau nggak salah dulu dikirimin 230 won. 230 uang Indonesia berapa mas? Kalau nggak salah itu kisaran 3 jutaan 3 lebih lah. juta ya. Tahun 2010 uang 3 juta itu cari di mana? Jual sawah. Dan yang paling parah itu mas, sampai dikirimin orang rumah, terus kerja di bangunan itu nggak seperti yang dibayangin. Tahun 2010 itu sudah ada nggak yang konstruksi? Ada. Itu tapi yang pertama kali. Yang Proses pertama kali. diuji, terus apa konstruksi pertama kali. Oh, itu Dan uji saya- coba konstruksi ya? Saya gelombang yang kalau nggak salah kedua atau ketiga. Itu yang pertama teman saya itu awal 2010. Kalau nggak salah Desember 2009 lah itu. Pertama, terus teman saya Januari, terus saya yang Februari. Itu kerja sampai kuat 4 tahun 10 bulan. Iya. di konstruksinya. Iya, itu. di konstruksi. Selama itu apa hasilnya mas? Ya alhamdulillah bisa banggain orang tua. Berapa? Keadaan sudah menikah dulu? Keadaan belum Belum menikah. menikah. Menikah tahun? Menikah tahun 2014. Berarti setelah pulang dari Korea ya? Saya pulang bulan 9 Desember saya nikah. Oh, itulah alasannya TKI Korea laku keras jualnya. Ya. Bagi Anda yang jomblo-jomblo, pergilah ke Korea. Pasti laku keras. Ceritanya kuli Korea itu mantu idaman, bener nggak? Sebenarnya sih ya bisa benar bisa enggak, karena apa ya, tergantung kita tuh di Korea itu gimana. Yang penting orang itu tanggung jawab lah gitu. Tanggung jawab. Tanggung Dilihat tanggung jawabnya karena Korea mungkin terlihat gajinya yang seperti diceritakan dengan Mas tadi ya. Labder. Iya. Itu labder itu padahal yang namanya labder itu ketika musim hujan, bro. Bener nggak? Benar. Yang kalian tahu itu kan musim hujannya. Padahal musim itu ada musim kemaraunya, dan nasib itu berputar. Nggak terus-terusan di bawah, nggak terus-terusan di atas. Betul. Bener nggak? Betul. Setelah pulang dari Korea kan mengalami pengalaman pahit nih mas. Iya. Pengalaman pahit itu kenapa pengen lagi Korea? Mestinya ada manis-manisnya. Karena faktor keadaan juga. Faktor keadaan di rumah. Iya. Gini ya mas ya, dulu waktu saya itu kan masih bujangan, terus uang belum begitu, bukannya nggak ngerti tapi coro kasar iki los.
intinya wah mau ngapain los gitu. Oh, Dan akhirnya sampai di rumah kok hasilnya cuma segini. karena buat foya-foya di masa muda. Ya katakanlah begitu. Tapi juga bukan foya-foya sih mas, karena apa ya? Karena ya Dulu gitu. UMR masih kecil ya. yang jelas gitu, masih kecil dan gaji pun masih kecil gitu. Memang sekarang gajinya udah besar mas. Ya sebenarnya sama sih mas. Ya mungkin itu kisah zaman jahiliyah dulu ya, ketika ke Korea bisa nyokok, beli kunci jawaban. Terus apa lagi mas dulu mas? Bisa nyokok, bisa beli kunci jawaban. Yang penting punya duit, bisa terbang, bisa Iya, kerja ke Korea. Pada suatu akhirnya sampai ke Korea nggak sesuai kenyataan, Iya, soalnya kehabisan uang, Iya mas. sampai dikirimin duit dari keluarga. Yang nasibnya orang kan nggak ada yang tahu. Iya. Ya nggak, Beda bro? mas. Beda ya. Ada yang bilang nasibnya baik berangkat ke Korea, tapi toh sampai akhirnya di Korea itu nasibnya masih kurang baik. Betul.